telah diampuni oleh Allah dosanya, baik yang lalu juga yang akan datang. Nabi Muhammad SAW itu dosa yang lalu semua dimaafkan. Kalau pernah dilakukan, Allah SWT berikan kepada para nabi-nabinya. Ya. Namun beliau tetap beristighfar dan menyuruh umatnya untuk memperbanyak istighfar. Ya, dalam sabda Nabi SAW ada di situ hadis yang berbunyi, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah karena aku sendiri, walaupun dosaku sudah dimaafkan yang lalu dan akan datang, tetap bertobat 100. Di halaman 34 lanjutannya, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar. Artinya yang terbaik, kalau Bapak Ibu mau istighfar, ini istighfar yang terbaik. Ya, tapi tentu istighfar cukup banyak lafadznya ya, tapi ini yang terbaik, dikenal dengan Sayyidul Istighfar atau tuannya istighfar. Ini biasanya kita dianjurkan baca sekali pagi dan sekali sore, tapi diikuti dengan keyakinan dan keikhlasan ya. Kata Nabi SAW, Sayyidul Istighfar, tuannya istighfar. Yang terbaik dari istighfar adalah antakula, engkau mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika aliyya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau Tuhanku, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Engkau lah yang telah menciptakanku. Aku adalah hambamu. Dan aku berada di atas janji. Ya. Aku berada di atas perjanjian denganmu ya. Dan meyakini janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari seluruh keburukan yang pernah aku lakukan. Dan aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Dan aku juga mengakui dosa yang aku lakukan. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Itu kata Nabi SAW. Itu tadi yang di sini Bapak Ibu lihat di halaman 34 hadis lafaz bahasa Arab dan terjemahannya. Di bawah ada penjelasan tentang keutamaannya. Dalam lanjutan hadis beliau SAW bersabda, "Wa man qalaha minan nahari mukinan biha." Siapa yang mengucapkannya di siang hari atau pagi hari dengan penuh keyakinan dengan apa yang dia ucapkan. Kalau kita di sini ikut dengan terjemahannya supaya kita faham, oh ini yang kita famata min yaumihi qabla an yumsi, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, wa huwa min ahlil jannah, dijamin dia masuk ke dalam surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha, dan siapa yang mengucapkannya sore hari dengan penuh keyakinan dengan janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW ini, famata, kemudian dia mati qabla an yusbih, sebelum dia tiba pagi hari, fa huwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ada footnote nomor 24, hadis riwayat Bukhari nomor 6306. Ya, jadi ini Sayyidul Istighfar adalah bagian pilihan istighfar. Kalau tadi kan ada Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim, itu yang sering diulangi Nabi SAW dalam satu majlis. Tapi boleh nggak saya baca astagfirullah wa atubu ilaih saja? Bisa. Astagfirullah saja bisa. Ada yang lebih panjang, astagfirullah
la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kalau hadis yang hadis istighfar yang baru saya sebutkan terakhir ini ada al hayyul qayyum, itu kata Nabi SAW akan diampuni dosanya si pengucap walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, karena ada sifat Allah al hayyu al qayyum, zat yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian istri yang mulia, istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mauti subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, beliau memperbanyak mengucapkan, ya ini doa ini istighfarnya, subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah astagfirullah, itu sama dengan kalau kita sama manusia, maafin saya ya. Ya, itu astagfirullah, kayak kita bilang maafin saya Allah. Wa atubu ilai, saya janji tidak akan mengulanginya. Nah, seperti itu. Ini contoh lafaz istighfar yang lain. Jadi Nabi SAW juga membaca subhanallah wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilai. Sangat baik kalau seorang muslim dan muslimah minimal sehari sekali dia baca, supaya dicatat di buku amal ini dia sudah mengamalkan apa yang Nabi SAW amalkan, ya. Dan ini istighfar ringan sekali, astagfirullah subhanallah, atau tadi astagfirullah saja, atau astagfirullahil azim, atau astagfirullah wa atubu ilaih, ada astagfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ini ada footnote di situ disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya beliau, itu di halaman 35. Yang terakhir di sini kita tutup dengan ini insyaallah. Kalau ada pertanyaan setelah ini silahkan. Yaitu hadis qudsi. Tadi ini hadis yang luar biasa dalam masalah taubat. Ya, dalam masalah taubat, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mau melihat dosa hambanya. Yang penting orang ini mau kembali taubat. Dan tadi sudah saya bilang, berarti dia berjanji setelah itu tidak mau mengulangi dosanya, ya, maka Allah akan terima. Hadis qudsi ini berbunyi, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku melainkan aku akan ampuni, ya, dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Maksudnya betul tidak mau tahu jumlahnya, tidak mau tahu besarnya. Yang penting kamu mau memohon kepadaku, beristighfar kepadaku, aku maafkan. Dan aku tidak peduli. Artinya tidak ada orang yang bisa intervensi di situ. Tidak ada orang yang bisa mengatur Allah, nggak ada. Tinggal merengek sama Allah, berdoa, Allah maafkan. Ya bna Adam, dilanjutkan lagi, walau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah mencapai setinggi langit, banyak sekali. Sampai sekarang manusia dengan teknologi zaman kita, kalau mau ke bulan masih butuh 1 bulan, gitu kan. Dan itu baru bulan, bintang yang dianggap terdekat lah, gitu kan. Belum bisa kita ke bintang-bintang yang lain yang jauh di sana. Apalagi kalau mau menjangkau langit dengan tangannya nggak mungkin, udah mustahil. Gitu. Tapi kalau dosa kita sepenuh langit itu semuanya, kemudian kata Allah, engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Dan aku tidak peduli. Maknanya apa? Tidak mau lihat dosamu, apa yang kau sudah kerjakan, tidak mau juga, atau tidak ada juga yang bisa intervensi kepadaku. Aku maafkan. Masalah. Yang penting mau nggak istighfar, gitu. Nah itu yang penting. Kemudian penutupan hadis dikatakan, ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya la thumma lakitani lam tusyrik la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak mempersekutukan sesuatu denganku, niscaya aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan dinilai
sahih oleh Syekh Albani. Baik, kita tutup dengan hadis ini. Saya akan bedah hadis ini karena hadis ini berisikan beberapa potongan janjian dari Allah. Yang pertama dulu, adanya anjuran faedahnya untuk memperbanyak doa, ngerengek, manja sama Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat ada satu kasus. Beliau lewat di depan satu rumah, rupanya di rumah itu ada satu ibu lagi marah sama anaknya. Saking marahnya ibu ini sampai anaknya dikeluarkan di depan pintu, ditutup pintu. Anak itu ngerengek-ngerengek, nangis. Karena lama ibunya nggak bukain pintu, anak itu tidur depan pintu. Karena sudah tidur nggak ada suaranya, rupanya ibunya mungkin prihatin juga, dibuka pintu, digendong, dibawa segini ke dalam. Ibnu Qayyim saksikan itu. Kata Ibnu Qayyim, maha suci Allah, andai saja seorang hamba seperti anak itu pada ibunya kepada Allah, niscaya Allah akan kasih. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Cuma kadang-kadang kita tuh malas, gitu kan? Makanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, tadi salah satu nama ulama yang kita sebutkan meriwayatkan hadis, beliau itu termasuk ulamanya Mekah. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian punya hajat apapun, kecil ataupun besar, kecuali beliau wudu, sholat, sujud. Karena kebetulan beliau di Mekah, beliau depan Ka'bah, sujud. Tidak angkat kepalanya sampai dia tuangkan semua dengan bahasa dia kepada Allah, dan dia tidak angkat sampai dia merasa hatinya pelong, baru dia angkat kepalanya. Kembali kepada Tuhannya. Karena kalau nikmat sedang melimpah, ingat selalu itu, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Lalu untuk apa minta pada manusia? Gitu kan? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menggerakkan semua manusia yang tadinya ada hak kita sama dia, Allah kasih melalui dengan caranya Allah. Tidak usah kita habisin energi untuk apa? Minta kepada penciptanya. Kalau orang jahat depan mata kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan kejahatannya Allah, yang bisa membuat dia berubah adalah Allah. Orang nggak bayar utang, orang niat nyakitin kita, orang apa saja, Allah bisa ubah. Doa itu bisa menembus benteng musuh dan membuat musuh pecah dari dalam dan akhirnya kalah. Bisa. Apalagi kalau cuma satu orang manusia atau dua orang manusia, Allah lunakkan hatinya, bisa sekali. Kan gitu. Kalau kita sedang ditimpa musibah, ujian apapun, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Minta terus merengek kepada Allah SWT. Mungkin ada yang mengatakan begini, Ustaz, saya punya masalah, saya sudah coba berdoa sama Allah sekian lama, berapa minggu, berapa bulan, mungkin ada yang sudah tahunan, tapi Allah belum kasih. Bukan Allah belum kasih. Perhatikan hadis-hadisnya. Yang pertama hadis sahih riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kecuali Allah berikan jawaban melalui 3 tahapan. Salah satu dari 3 ini. Yang pertama Allah kasih langsung. Ya Allah sembuhin saya, kita dapat dokter cocok, konsultasi cocok, resep cocok, sembuh. Yang kedua, kalau tidak langsung Allah kasih, yusraf anhu su, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Jadi bisa saja selama Bapak Ibu berdoa setahun, sebulan, 2 tahun ini, itu sebenarnya banyak musibah yang datang, tapi Allah hilangkan dengan doa itu. Ada banyak hal yang Allah selamatkan kita dari musibah itu. Mungkin ada orang mau ganggu kita, mungkin ini, mungkin itu. Yang ketiga, yuddahar lahu yaumal qiyamah, akan disimpankan untung yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan ini yang paling mahal bagi semua pendoa. Karena kata Nabi SAW, nanti akan datang orang hari kiamat. Renung ini ya. Akan datang orang hari kiamat, kata Nabi SAW, diberikan pahala bergunung-gunung. Banyak sekali. Mereka bingung, karena nanti di akhirat kan kita tahu semua. Oh, saya dapat pahala ini karena doa ini. Saya dapat pahala ini karena sedekah ini misalnya. Loh, ada pahala dikasih burung, dia tidak tahu dari mana sumbernya. Mereka tanya kepada para malaikat, dari mana pahala-pahala seburung ini? Maka kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Jadi kita sudah berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ya Allah sembuhin saya, atau ya Allah bukain pintu rezeki buat saya, Allah mudahin pernikahan saya sama dia misalnya. Lalu Allah belum kasih di dunia. Datang dalam bentuk pahala bergunung-gunung hari kiamat. Jadi berdoa itu tidak ada ruginya. Akan tetap diberikan langsung atau dihilangkan keburukan, atau akan disimpankan yang kita panen dalam bentuk pahala hari kiamat. Oleh karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, saya berharap punya doa di semua lini kehidupan saya. Baik itu hal yang kecil ataupun hal yang besar. Saya kadang-kadang praktikin masalah doa ini Bapak Ibu sekalian, sampai ke masalah parkiran gitu. Mau keluar rumah, mau ke satu tempat, ya Allah mudahin parkiran buat saya. Ya Allah mudahin saya mau beli pakaian supaya saya dapat pakaian itu. Apa susahnya? Mau jadi catat pahala kok. Kenapa nggak berdoa? Kenapa berdoa ini kalau sudah genting? Dokter sudah vonis nggak bisa sembuh, baru sholat malam, baru berdoa. Kenapa nggak berdoa dari awal? Islam mengajarkan kita, Allah mengajarkan kita Bapak Ibu sekalian untuk berdoa sebelum aktivitas. Makanya doa kita kan sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum pakaian, sebelum keluar rumah, itu doa semuanya.
Kalau suami istri mungkin sebelum biologis. Nah ini semua doa-doa sebelum aktivitas tersebut. Nah ini, jadi doa ini ternyata bisa mendatangkan pengampunan dosa juga. Sebagaimana di sini dikatakan oleh Nabi SAW, Allah mengatakan, hai anak Adam, kalau seandainya kau mohon kepadaku, kau merengek kepadaku, maka aku akan maafkan kesalahanmu dan aku tidak peduli. Bukan hanya diberikan apa yang dia minta, diampuni dosanya. Kemudian pesan yang kedua, wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu telah mencapai langit ini, lalu kau mohon ampun kepadaku, maka aku akan maafkan tanpa aku peduli. Tidak ada intervensi yang bisa melarang aku gitu. Di sini kata ulama hadis, di sini ada ya penjelasan tentang kalau dosamu mencapai langit. Kata ulama tidak ada orang dosanya sampai langit. Ya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau ini menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah dan bagaimana dahsyatnya istighfar itu, sampai kalaupun sebanyak itu tetap dimaafkan, apalagi kalau kurang dari itu. Nah, gitu. Syaitan seringkali membuat kita kayak putus asa, kayaknya Allah tidak akan maafkan saya, kayaknya Allah tidak akan kasih, kayaknya sudah begini keadaan saya. Ini selalu sangka buruk sama Allah. Nggak boleh. Kita harus optimis dan sangka baik kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bi ma syaa. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka dia boleh berprasangka sesuai yang dia inginkan. Kalau Bapak Ibu sangka buruk sama Allah, kayaknya Allah nggak sembuhin, kayaknya Allah nggak kasih, sudah begitu dikasih. Tapi kalau kita optimis, enggak, Allah akan kasih, Allah akan terima, Allah akan mudahkan, Allah akan sembuhkan. Maka Allah kasih dengan niatnya. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang perlu direnungi adalah Nabi SAW, ini berita gembira, kata Nabi SAW, Allah kalau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, dia ngerengek, ya Allah tolong, ya Allah berikan, ya Allah begini dan begitu, maka Allah terlambatkan jawabannya, kata Nabi SAW. Allah sengaja tidak kasih langsung. Kenapa? Ya, agar dia tetap dalam doanya. Sekarang begini, kalau kita lagi sakit nih, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh, masih berdoa? Tapi Allah tunda 3 hari, 5 hari, 1 minggu. Selama itu kan kita berdoa terus tuh. Ya. Maka ini nanti kalau kita tahu besarnya pahalanya hari kiamat, kita akan berharap mungkin seumur hidup kita diuji begitu. Karena besarnya pahala yang kita bisa dapatkan. Jadi Allah bukan tidak mendengar. Allah menunda dengan hikmahnya. Mungkin nanti Allah akan kasih kita di waktu dan tempat yang kita lebih butuh daripada dikasih sekarang. Gitu kan? Atau misalnya Allah hilangkan keburukan. Kita minta nikah sama si fulan tapi Allah nggak kasih. Mungkin memang di situ ada keburukan. Selama kita sudah berdoa, kalau kita paksakan mungkin yang jadi masalah misalnya, sudah sangka baik dengan Allah SWT, tapi tetap minta agar diberikan yang terbaik dari Allah SWT. Yang potongan yang ketiga adalah ini kata Nabi SAW, kata Allah SWT, hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku, ya, membawa dosa sepenuh bumi pada hari kiamat nanti, dan engkau datang tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak syirik kepada Allah, maka aku akan mendatangkan ampunan seluas bumi itu juga. Maksudnya apa? Ini perlu difahami ya. Kaidah bagi ahli sunnah wal jamaah, murtakabul kabir atau pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kita nggak boleh memvonis kalau ada orang meninggal, walaupun dia pelaku dosa, oh ini pasti masuk neraka, nggak boleh. Kecuali dia meninggal dalam keadaan kafir, walaupun banyak dosanya, karena dia masih di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang buat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, dia akan dapat balasannya. Siapa yang berbuat jahat, maka itu urusannya dikembalikan pada Tuhannya. Kalau Tuhannya mau maafkan, dimaafkan. Kalau Tuhannya mau siksa, maka Allah akan siksa. Jadi tidak bisa kita vonis orang itu langsung masuk neraka. Karena bisa saja Allah maafkan di timbangan amal, bisa saja dapat syafaat keluarganya. Karena ada keluarganya punya kelebihan amal hari kiamat, lalu dia tolong, saya bantu ini sekian amal, nilai amal saya misalnya. Kan bisa saja namanya syafaat hari kiamat ya. Pertolongan yang dikasih. Jadi tidak boleh kita vonis. Nah, itu yang dimaksud di sini. Kalau dia tidak berbuat syirik, maka dia masih di bawah masyiatillah, di bawah naungan Allah. Masih bisa dimaafkan, masih bisa berbalik. Tadinya ahli neraka bisa jadi surga selama dia muslim. Kalau kafir sudah nggak ada negosiasi lagi. Ya. Tapi selama dia muslim masih di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah Bapak Ibu sekalian, ini sebagai penutup dalam bahasan kita, jangan pernah memvonis orang tidak akan diampuni sama Allah. Nggak boleh. Pernah terjadi dulu ada 2 orang, satu orang soleh, satu ahli maksiat. Yang orang soleh ini selalu nasihatin orang yang maksiat. Jangan kau buat dosa nanti Allah marah, jangan kau buat dosa. Tapi tidak mau didengar. Tidak dihiraukan. Satu waktu karena jengkel yang soleh ini mengatakan, Allah tidak akan maafkan kamu. Di saat itu langsung turun Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan mengatakan, siapa orang ini berani benar mendahului keputusanku, kata Allah.
Ketahuilah sungguhnya aku telah maafkan pelaku dosa itu dan aku telah hancurkan amalnya orang yang ini. Jadi nggak usah intervensi ke hak kausalitasnya Allah, nggak ada urusan kita. Tugas kita cuma nasihatin kalau kita tahu dia salah, nggak usah intervensi ke dalam. Ingat, makin kita tidak tahu kesalahan orang, makin aman buat kita. Nggak usah nyari-nyari kesalahan orang. Makanya dalam Islam memata-matai dosa besar. Ya, mencari-cari kesalahan orang itu dosa besar, nggak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang mencari-cari aib seorang muslim, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya sendiri. Jadi nggak usah campuri. Kalau depan mata kelihatan kemungkaran, jelas baru kita luruskan. Kalau kita korek-korek jangan, nggak usah. Itu aman buat kita, gitu kan? Dan dia bersama dengan Tuhannya. Bapak Ibu di sini yang jadi status suami ataupun istri harus sadar, kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Bukan pengawas. Nggak usah jadi pengawas. Karena tidak ada orang yang suka diawasi. Saya kalau saya berpikir mengawasi, saya nggak bisa tenang di luar begini. Istri saya lagi buat apa? Hubungan sama siapa? Kan gelisah. Ibu juga begitu sama suami. Nggak usah, serahkan kepada Tuhannya. Dan Allah tugaskan malaikat bodyguard, nggak digaji. Ngapain ambil tugasnya? Hah? Udah biarin dijaga sama Tuhannya. Ya kan gitu. Karena memang kaidah dasarnya, pelaku dosa itu di bawah keputusan sang pencipta Allah. Allah mau Allah maafkan, Allah mau Allah hukum. Nggak usah khawatir. Tapi kalau Allah buka depan mata kita, baru kita luruskan. Ingatkan, itu namanya kemungkaran. Ya, kita tegakkan kemungkaran, ingkari kemungkaran tersebut agar dia selamat atau keluar dari kesalahannya. Allahu a'lam. Ini bahasanya insya Allah kedepannya kita akan masuk ke bahasan lain, yaitu tentang kisah para salafus saleh dalam bertobat dari dosa-dosa mereka. Baik, silakan. Sudah ada 5 pertanyaan Ustaz, 2 sesuai tema, 3 tidak sesuai tema Ustaz. 2 saja yang sesuai tema. Baik Ustaz. Jangan banyak bertanya. Belajar taubat, pulang amalkan, mati masuk surga. Sudah, jangan banyak nanya. Nanya itu nanti memecahkan konsentrasi, ya. Sekarang sudah bagus ya, sudah sadar taubat itu ya. Nah, pulang amalin. Ya. Baik Ustaz, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kesibukan urusan dunia sehingga melupakan akhirat adalah pertanda Allah marah kepada kita? Dan apakah kita harus bertobat nasuha? Iya. Kalau ada orang betul-betul tidak sholat, tidak puasa, tidak ada urusan akhiratnya, tidak ada ibadahnya. Karena sibuk dengan meetingnya, sibuk dengan ini, berarti Allah sedang murka sama dia. Ini namanya tadarruj, tahapan siksaan. Ya. Makanya umat-umat sebelum kita, ini kita pernah bahas di salah satu bab kita di buku ini, yaitu belajar dari kejadian umat-umat sebelum kita yang dibinasakan ya. Jadi karena dinasihatin oleh para nabi mereka nggak mau dengar. Nggak mau enggak. Di akhir sebelum siksa datang, Allah sehatkan badan mereka, Allah gembirakan hati mereka, melimpah harta mereka, sukses dalam gembalaannya, dalam bisnisnya, perkebunannya, pertaniannya, segala macam. Setelah itu baru Allah datangkan hukuman, supaya mereka makin lalai. Ini bahaya sekali nih. Ini tahapan siksaan, ya. Jadi kalau ada orang, kata Nabi SAW, kalian lihat melimpah nikmat Allah pada dia sementara dia dalam maksiat, berarti menandakan itu tadarruj, tahapan siksaan. Ya, istidraj, tidak boleh kita menganggap ini hal yang ringan. Ini bahaya sekali. Iya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu, saya mau tambahan tadi pertanyaan pertama ini. Teman-teman sekalian, apa salahnya kalau ibadah? Kenapa kalau sholat? Salahnya apa? Kenapa kok harus lupa akhirat untuk dunia? Kenapa? Kan penanya ini gak mungkin bertanya kecuali memang mengalaminya mungkin ya. Atau dia lihat orang lain. Ini kan hati-hati sekali. Kenapa Bapak Ibu gak mau sholat? Masalahnya apa? Sholat itu yang wajib 5 waktu. Kalau orang paling soleh dan solehah ini 10 menit. Satu sholat. Itu sudah luar biasa itu. Ya. Berarti cuma 50 menit kita butuh. Tambah sholat sunnah mungkin 2 menit, 3 menit sholat sunnahnya. Itu gak banyak itu. Kalau kita wajib saja kita bicara 50 sholat berarti cuma 50, masih ada 23 jam plus 10 menit bisa aktivitas yang lain. Kenapa gak sholat? Tiba Ramadan, kenapa gak puasa? Satu dunia orang puasa. Kenapa nggak puasa? Masalahnya ada orang miskin, kenapa nggak bantu orang minta? Kenapa harus marah-marah? Ya, para salafus saleh melihat kalau ada orang yang punya meminta bantuan atau diberikan bantuan, mereka gembira sekali. Mereka mengatakan, lihatlah orang-orang ini membawa amal-amal kami ke timbangan amal tanpa upah sedikit pun. Kita kalau bantu orang 1 juta rupiah misalnya, nilai 1 juta dipakai sama dia. Dia pakai beli baju, beli bayar utang, beli makan, habis kan? Tapi kita dalam teori agama 1 juta itu dibawa ke timbangan amal oleh orang ini.
Dan bukan nilai 1 juta nanti. Kata Allah SWT, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu perbuatan baik, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Ya. Itu minimal. Dalam sebuah hadis Bukhari bisa 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak tergantung kadar keikhlasannya. Maka kenapa nggak buat akhirat, kan aneh. Kan gitu. Harusnya dia engah. Kalau dia betul-betul tidak engah, tadi jawaban saya yang pertama itu, kalau ada orang betul-betul tidak terfikir akhirat, betul-betul hanya ke dunia, ini berarti memang tahapan siksaan Allah SWT. Karena mau tidak mau sedikit aja seperti biji sawi dari keimanan, pasti kita tersentuh dengarin azan. Ya, dikumandangkan, Masya Allah, di Indonesia dengan mikrofon kita bisa dengarkan. Orang nonton TV pun ada jedah azan misalnya. Di handphone kita sekarang ada aplikasi dengarin azan. Kenapa nggak kerjakan ibadah? Kan jadi tanda tanya. Padahal ibadah itu kenikmatan. Ya, semua orang yang kerjakan ibadah itu dia rasakan kenikmatannya ibadah itu. Terbukti kalau kita sudah rutin sholat misalnya, lalu kita tidak sholat sekali, kita merasa beban kan? Kan ada kenikmatan di situ. Ya. Baik, setelah ini ada pertanyaan dari Mas Ustaz. Adakah tanda-tanda khusus diterimanya seseorang dalam bertaubat tersebut? Ya, jadi kalau dia sudah penuhi syarat, maka yang paling pertama datang itu adalah keinginan besar untuk selalu beribadah kepada Allah. Itu tanda-tanda taubat yang pertama. Jadi setelah dia taubat itu biasanya dia jadi mulai mau menatah diri. Mulai melihat dirinya, mulai melihat penampilannya, mulai menata tutur katanya, mulai menutup pokoknya mulai dia kelihatan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya kebencian terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan. Perasaan misal gitu, kenapa dilakukan, dan rasanya sudah deh jangan sampai terulang. Nah, gitu. Ya. Kemudian ini ketika terbentuknya komunitas yang baik. Ini tanda-tanda semuanya, ya. Jadi mulailah orang-orang di sekitarnya juga orang-orang yang taubat kepada dia. Dia sudah tutup akses dari teman-teman yang bisa mempengaruhi dia sehingga dia tidak bisa melanjutkan taubatnya. Karena ini estafetnya harus ya. Ibarat orang itu sudah berlari, jangan berhenti sampai di garis finish. Garis finish ini adalah kematian kita. Jadi jangan berhenti. Saya pernah kasih contoh, kalau kita berada di garis start, ibaratnya kita sama syaitan ini berada di situ. Syaitan ini yang selalu menyesatkan manusia. Selama kita belum lari, maka ini syaitan selalu bisikin kita. Kau nggak mampu, kau nggak bisa, kau nggak gini, jatuhin kita. Tapi coba kita mulai berlari, mulai ibadah walaupun ringan, berjalan aja. Maka musuh kita untuk menggoda kita, menjatuhkan semangat kita ataupun menggoda kita atau menggagalkan kita, dia harus juga berjalan minimal sama dengan kita kecepatannya. Kalau kita berlari, dia pun harus berlari. Tapi masalahnya orang kalau lari itu susah sekali untuk digoda. Dia mau teriak harus suaranya lebih keras. Itu pun kalau sampai kepada kita yang sedang lari. Ini contoh saja. Maksudnya kalau Bapak Ibu mau hijrah, mau jadi orang baik, mau tobat, ini gas itu, jadi orang lari. Yang seperti orang berlari, jangan setengah-setengah. Ubah penampilan, langsung sholat on time, mulai hadis majelis ilmu, mulai selalu ikutin pengajian-pengajian. Haus dengan itu semua, ini seperti orang lari. Syaitannya jadi kerepotan untuk mengejar dia. Tapi kalau saya mau tobat ya, tapi nggak mau ibadah. Ini gampang sekali dirangkul sama syaitan kembali ya, supaya dia terus dalam dosa. Ini namanya futur. Ya, dia meninggalkan kembali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin satu lagi kali ya. Saya maghrib sekarang kurang dari jam 6 ini ya. Baik Ustaz, pertanyaan dari teman-teman kita dari media sosial, dari hamba Allah, laki-laki, 28 tahun dari Bekasi. Setelah salam, Ustaz, saya mau bertanya. Dulu saya pernah melakukan dosa besar dengan mendatangi dukun untuk kemudahan masuk instansi pemerintah, dan juga saya pernah diberikan amalan-amalan oleh ayah saya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa saya bisa diampuni dari dosa besar tersebut, dan apakah Allah akan menerima taubat saya Ustaz, serta amalan apa saja yang saya harus lakukan agar Allah mengampuni dosa-dosa saya. Jazakallahu khair. Allah berfirman, Allahu yakbalu taubata ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Allah akan menerima taubat seluruh hambanya dan akan memaafkan kesalahan-kesalahan. Dan makna wa ya'fu 'anis sayyi'at, memaafkan kesalahan, maksudnya kesalahan besar ataupun kecil semua dimaafkan. Sebagaimana dari hadis qudsi kita sudah bacakan, wala ubali, kata Allah. Saya akan maafkan tanpa saya peduli. Tidak ada orang yang bisa intervensi kepada Allah. Jadi pasti dimaafkan. Terima berita gembira itu, tidak perlu dikhawatirkan. Dan yang kedua yang perlu kita garis bawahi di sini, jawaban kami, tadi kan dikatakan saya harus berbuat apa? Sibuk dengan amal soleh mulai sekarang. Perdalam ilmu agama dan terapkan dalam kehidupan. Sederhana. Mulai dari amal-amal yang kita suka kerjakan.
Misalnya sholat, misalnya puasa, misalnya zakat atau sedekah, misalnya haji dan umroh atau apalah, zikir, doa, baca Quran. Baca keutamaannya semua itu. Baca keutamaan itu. Ketik di Google keutamaan sholat, keutamaan tutup aurat, keutamaan pendapatan halal, keutamaan ini dan itu. Mau dengar audionya atau lihat visualnya di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok sekarang banyak sekali cuplikan para penceramah menyampaikan agar taubat kepada Allah, beramal saleh seperti apa. Jadi amal-amal saleh, sibukkan diri dengan itu. Insya Allah kalau kita sibukkan diri dengan amal saleh, maka otomatis dosa akan kita tinggalkan. Jadi kita tidak butuh energi khusus meninggalkan dosa, nggak usah. Sibukkan diri dengan amal saleh, dosa kita akan kita jauhi dengan sendirinya. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, tinggalkan secara total dukun ini. Ini orang-orang bodoh, semoga Allah berikan hidayah. Keliru diberikan istilah dengan orang pintar ini. Ya. Karena mereka minta tolong sama dukun. Orang yang pintar minta tolong sama Tuhannya. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, mintalah kepada Tuhan kalian sampai kepada tali sendal kalian. Minta walaupun hal kecil, minta sama Allah SWT. Jangan minta kepada dukun. Dukun minta tolong sama syaitan. Syaitan ini penjahat. Jadi nggak ada gunanya. Lalu apa yang saya harus amalkan? Ikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, jelas. Tinggal berdoa, bermunajat, mulai dengan Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu berdoa, sampaikan hajat kita kepada Allah. Sederhana kok, Islam itu mudah, tidak usah dipersulit insya Allah. Ya, jadi mulai sekarang tinggalkan semuanya. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum yakin, cuma nanya, coba terka garis tangan saya, coba terka nasib saya, coba begini dan begitu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, 40 hari ini ke belakang ya, bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan tidak diterima. Kalau sudah tadi dicatat terima, dihapus gitu. Kalau dia datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya, dia telah kafir. Orang seperti ini tidak boleh syahadat lagi dia. Maka tidak perlu datang ke mereka-mereka itu. Sederhana, wudu, pakai mukena kalau ibu-ibu sujud, minta sama Allah, clear, selesai. Ada kelebihan rezeki umrah, sujud depan Ka'bah sana, mohon kepada Allah SWT. Selesai kok semua masalahnya. Cuma memang on proses, ingat ya, on proses. Kita begini, kalau lagi lapar, kita bilang ya Allah hilangkan lapar saya. Tiba-tiba laparnya hilang? Enggak. Allah ciptakan sebuah sistem, kita makan dulu, kunyah, masuk ke usus baru laparnya hilang kan? Iya kan? Kita haus, ya Allah hilangkan haus saya. Allah enggak hilangkan hausnya langsung, ada sistem Allah buat. Minum dulu air, baru hilang hausnya. Kita capek, oke, kita istirahat dulu, tidur berapa jam, baru kemudian capek kita hilang. Itu namanya prosesnya. Ya, seperti itu kita harus sadari. Maka terus saja nikmati prosesnya. On proses itu, ya, kemudian nanti insya Allah akan ada solusinya. Pasti fa'inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan akan ada kemudahan, itu pasti. Ya, dan tidak mungkin Allah SWT pungkiri janjinya, Allahu a'lam. Baik, mohon maaf kami ada pengajian lagi insya Allah habis maghrib langsung di Blok M dan saya harus ada persiapan di sana. Semoga bermanfaat insya Allah, dan semoga tadi pertanyaan sudah mewakili. Mohon maaf tidak semua pertanyaan kami bisa jawab. Dan saya mengajak teman-teman untuk selalu partisipasi di medsos kami ini. Kalau yang belum ikut di YouTube bisa subscribe, like dan juga loncengnya dan berikan komen positif. Juga teman-teman di Instagram, Facebook, di YouTube, di TikTok dan apapun media, Telegram dan yang lainnya bisa follow dan juga bisa di share ya, sebarluaskan. Ajak teman-teman di grup-grup supaya partisipasi dan Anda juga akan punya pahala di situ insya Allah. Bagi teman-teman yang ingin kegiatan sosial, ikutin juga medsos kami, Yayasan Sedekah Kreatif. Bisa masuk sana untuk menjadi donatur tetap, ikutin program-program yang ada. Dan bagi yang berminat haji dan umroh, insya Allah bisa bergabung di travel yang Allah manahkan Uhud Tour. Juga bisa datang ke websitenya atau ke medsos Uhud Tour insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka